Jemaat Immanuel yang Tuhan kasihi, selamat pagi, selamat beribadah, selamat hari Minggu. Kita tetap bersukacita, bergairah, sehingga ibadah kita bermakna di hadapan Tuhan. Ayo, mari, apapun yang kau alami, mari datang menghadap Tuhan dari hati yang paling dalam, kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Siapkan hati ini saudara-saudara untuk kita memuji, menyembah Tuhan dan terima firman Allah, sehingga dengan demikian manusia baru kita, manusia roh kita tetap menyala-nyala, karena saudara dan saya punya keeratan dengan Roh Kudus. Amin. Saat-saat sekarang kita butuh keeratan dengan Roh Kudus, karena dialah penolong kita, dialah penghibur, dialah yang menuntun kita, berikan inspirasi. Apapun yang saudara dan saya lakukan harus minta petunjuk daripada Dia, sehingga apa yang kita kerjakan dengan tangan ini diberkati oleh Tuhan, karena kita orang percaya. Amin. Walaupun saat ini Tuhan izinkan kita mengalami ujian dengan situasi yang sangat-sangat di luar kemampuan, tapi Tuhan tidak pernah membiarkan saudara dan saya. Mari kita masuk di dalam perenungan firman, tapi sebelumnya saya akan bawa satu pujian mulai dari refnya yang berkata, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, mengucap syukur sampai hari ini kami dimampukan, kami boleh bersyukur dan tetap percaya Tuhan baik dalam hidup ini. Tuhan tidak pernah membiarkan kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami mengucap syukur ya Tuhan, ada penolong yang ajaib, ada penghibur yang ajaib di dalam hati ini, sehingga kami bersukacita. Dialah yang mempersiapkan kami untuk datang memuji, menyembah Tuhan, dan terima kebenaran firman Allah. Dan biarlah firman perenungan ini, firman pemberitaan ini disampaikan dengan kekuatan kemampuan daripada Roh Kudus itu sendiri. Kami diberkati. Terima kasih, kami percaya sekali lagi kami pasti akan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut dengan segala sukacita kebenaran firman-Mu yang akan mempersiapkan kami menyongsong kedatangan Tuhan yang sudah di ambang pintu. Terima kasih. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Berbicaralah Tuhan, urapi kami semuanya. Setiap jemaat yang mendengar, yang melakukan ibadah di rumah, ketika mendengar sharing firman pemberitaan ini, bersukacita, bergairah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus bekerja di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dari Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan 26.
satu perikop ini. Ya, satu perikop sampai 31, tapi kita akan baca ayat 15 sampai dengan 26. Perikopnya Yesus menjanjikan penghibur. Saya baca cepat-cepat buat kita semuanya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ayat 24, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Ayat 25, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Berbahagialah saudara dan saya yang merenungkan, membaca, merenungkan, dan melakukan dengan pertolongan daripada Roh Kudus dalam hidup ini. Kekasih Tuhan, saya kasih tema dalam renungan ini, yaitu erat dengan Roh Kudus. Kalau saudara dan saya punya sahabat, tentu pasti bangun hubungan yang erat. Nah, demikian juga firman sudah dibaca, dialah yang diutus oleh Bapa di dalam nama Yesus buat saudara dan saya yang percaya. Tuhan bilang kita tidak ditinggalkan secara anak yatim piatu, tapi ada penolong, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan. Nah, Tuhan Yesus sudah naik minggu kemarin kan? Kita sudah dengar firman Yesus naik ke surga. Untuk apa? Maknanya apa? Mempersiapkan tempat bagi saudara dan saya. Dan dia kirim penolong yang ajaib buat saudara dan saya. Amin. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus Kristus naik ke surga, ia menjanjikan akan adanya penolong. Akan adanya penolong. Dan sudah diberikan. Penolong yang lain bagi orang percaya, yaitu Roh kebenaran atau Roh Kudus. Amin. Ya. Roh kebenaran, Roh Kudus. Nah, kita sebagai orang percaya harus memiliki hubungan yang erat dengan Roh Kudus. Ini dia kuncinya. Kita sebagai orang percaya harus memiliki hubungan yang erat dengan Roh Kudus. Karena semakin erat hubungan dengan Roh Kudus, semakin besar pengaruh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sekali lagi, semakin erat hubungan dengan Roh Kudus, semakin besar pengaruh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena di bagian lain dikatakan dia yang akan menuntun
memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Jadi Roh Kudus akan memimpin saudara dan saya pada seluruh kebenaran ini. Inilah kebenaran firman Allah. Yesus bilang, kita bukan hidup dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Yang kita baca, renungkan. Kita sebagai orang percaya harus memiliki hubungan yang erat. Sekali lagi, harus memiliki hubungan yang erat. Nah, setidaknya ada 3 sifat Roh Kudus, yakni yang pertama, Roh Penolong. Yohanes 14 ayat 16 berkata, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu." Jadi Yesus minta kepada Bapa dan Bapa memberikan kepada kita. Wah, itu baiknya Tuhan. Ya, ketika dia berjanji, dia naik di sana, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan dia minta kepada Bapa. Yesus minta kepada Bapa, dan Bapa berikan kepada saudara dan saya. Sekali lagi saya baca. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini ajaib. Ketika saudara dan saya diberikan jaminan dalam hidup ini, percaya terima Tuhan sebagai juru selamat, diberikan jaminan. Dan di sini dikatakan, saya penekanan yang berkata, Ia menyertai kamu, menyertai Weli, menyertai jemaat satu persatu, bukan rombongan, satu persatu, bukan untuk 1-2 hari, tapi selama-lamanya. Dikatakan selama-lamanya. Amin. Amin. Jadi perenungan. Jadi apa pesan firman Tuhan buat saudara dan saya? Untuk kita hayati, ambil, terima dengan sukacita, buka lebar-lebar kehidupan ini. Nah, dikatakan Roh Kudus adalah penolong. Artinya Roh Kudus yang akan menyertai dan menolong kehidupan kita, orang percaya, selama-lamanya, kata firman Tuhan. Nah, kenapa selama-lamanya? Kalau kita erat dengan Dia. Amin. Kalau kita punya sahabat, kita kecewakan terus, pasti dia akan tinggalkan. Memang dia punya kesabaran. Tapi kalau dikecewakan terus dengan tingkah laku kita, dia akan tinggalkan. Begitu juga dengan Roh Kudus. Mari kita punya hubungan yang erat. Dia akan tinggal selama-lamanya menyertai saudara dan saya. Kalau kita, bagian saudara dan saya, harus erat, kita punya hubungan erat dengan Dia. Amin. Nah, Roh Penolong yakni membantu kita, saudara dan saya, orang percaya, untuk apa? Bertindak, bersikap, mengambil keputusan yang sesuai dengan firman Tuhan. Itu dia. Makanya mari kita tetap membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kata pemazmur pasal yang pertama, ya, dikatakan awal-awalnya orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencobaan, tidak berjalan tidak menurut nasihat orang fasik, tapi yang kesukaannya membaca, merenungkan firman Allah. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dia akan berbuah, daunnya hijau, berbuah terus ini. Bukan kita. Bagian saudara dan saya punya hubungan yang erat dan renungkan, dan Dia yang akan membuat berhasil. Roh Kudus yang akan membuat berhasil. Ya. Memang hari-hari ini banyak tantangan. Ada banyak yang sudah jenuh untuk membuka Alkitab. Saya kadang-kadang diserang dengan demikian. Karena apa? Waduh, ini situasi ini memang luar biasa ini. Tuhan izinkan. Kalau dilihat dalam Alkitab, kita baru masa-masa ujian, masa-masa ya pencobaan saja ini. Belum masuk pada kesusahan yang sesungguhnya seperti Alkitab katakan. Ya,
Jadi banyak yang sudah jenuh untuk membuka Alkitab, mau membaca. Buka aja sudah jenuh, apalagi mau membaca dan merenungkan. Saya tidak menjudge saudara karena saya ngalami. Kan sudah baca, dipikirkan saja. Tidak harus baca. Tinggal kalau di Android, di iPad, tinggal ketok, buka, baca gitu loh. Itu maksudnya ini. Jadi dimanapun kita berada, ketika kita kacau pikiran, buka Alkitab, buka Androidmu, dan baca firman Tuhan. Pasti akan menenangkan hati saudara. Jiwa ini yang mau kacau balau, yang mau diganggu oleh kuasa kegelapan, ketika firman ini, kan firman itu terang, Alkitab bilang. Nah, biarlah terang yang masuk. Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu saya dengar streaming daripada Ibu Ing Cipto, Tuhan bilang sama dia, dengar baik, Tuhan bilang sama dia bahwa ada banyak orang percaya yang jatuh imannya. Sekarang ini, drop. Dan kesaksiannya, keluarga dari Bu Ice hari Jumat malam, nelepon Ibu Ice, minta kalau boleh datang, mau dikanseling. Padahal dia sudah dilayani berapa tahun yang lalu lah. Dia ngalami sakit penyakit, komplikasi. Nah, saya juga turut melayani, konseling, dan semua dibereskan. Dia minta ampun semuanya, dan dia ambil keputusan untuk dibaptis. Setelah itu, semua penyakit, semua hal-hal yang mengikat dia terlepas semuanya. Dia jalani dengan sukacita kehidupan ini. Tapi pada masa-masa ini, dia kembali diserang dengan ketakutan yang berlebihan. Makanya sebelum ditutup, dia bilang, udah doain sekarang saja, Cek, supaya aku tidur tenang. Jadi dia punya cucu, ada 3, masih kecil-kecil. Berapa minggu yang lalu dia masuk rumah sakit, masuk ICU. Hampir lewat ini nih. Tapi ada kemurahan Tuhan, ada kesempatan lagi nih. Jadi dinasihati sama Ibu Cit. Nah, kenapa kamu takut yang berlebihan? Jadi masa-masa sekarang membuat orang takut, kecewa, khawatir. Ya, mari jangan kita ada di situ. Kita tolak, kita perangi. Amin. Nah, selanjutnya, jika kita disertai oleh Roh Kudus yang bersedia menolong saudara dan saya mengambil keputusan-keputusan dalam hidup kita, apakah kita senantiasa meminta pertimbangan Roh Kudus sebelum kita ambil keputusan dalam hidup ini? Perlu. Jangan saya berkata, oh saya bisa mampu kok ini. Biasa saya lakukan sendiri dengan bisa kok. Tidak bisa. Kita orang percaya harus begitu erat, punya keeratan dengan Roh Kudus, harus minta bagaimana Tuhan, gimana ini tolong dalam situasi ini. Ya, apalagi masih tenang-tenang. Atau hanya setelah kita terkena masalah, baru kita minta tolong Roh Kudus. Jangan, biarlah saya juga diperingati, saya dinasihati. Karena ketika merenungkan ini lebih dahulu saya dinasihati. Bahkan diingatkan, ada dosakah? Nanti ada penghakiman. Jadi beres semua ini, minta ampun ini. Ya, jadi itu poin yang pertama. Dia penolong. Dia nolong saudara dan saya untuk ambil keputusan supaya apa yang kita putuskan itu berkenan di sorga dan saudara diberkati oleh Tuhan. Amin. Yang kedua, roh kebenaran. Yohanes 14 ayat yang ke-17 berkata, yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi dunia memang tidak menerima dia.
Tapi kita orang percaya yang sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, Dia mengenal kita, kita mengenal Dia. Nah, apa yang dirancang oleh Bapa, Dia akan beritahu buat saudara dan saya. Satu persatu Dia akan tunjukkan buat saudara dan saya. Amin. Saya percaya semuanya kita boleh bertahan sampai sekarang bukan karena kekuatan saudara dan saya, tapi Dia, Roh Kudus, penolong, Roh kebenaran yang membuat saudara tetap bertahan, bersukacita. Amin. Ya, kalau saya renungkan, ya kalau bukan Tuhan, ini saat-saat sekarang kita melihat, menilai dengan real bahwa ini semuanya karena kemurahan Tuhan. Benar yang dikatakan, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya itu terjadi bagi saudara dan saya. Ya, jadi renungkan baik-baik. Ambil pesan ini, hayati betul-betul dan minta Dia tuntun kita untuk kita lakukan. Nah, Roh Kudus juga adalah roh kebenaran. Artinya kita membutuhkan peranan Roh Kudus untuk dapat membukakan selubung yang menutupi mata hati kita sehingga kita dapat menemukan kebenaran yang sejati. Ya, minggu kemarin kan pada Kisah 1 ayat 9 dikatakan ketika Yesus naik dan ada awan yang menutupi sehingga mereka tidak bisa melihat lagi, murid-murid pada saat itu. Dan kemudian ada malaikat datang berkata, "Hai orang-orang Galilea, kenapa kamu menatap ke langit? Yesus yang naik akan datang dengan cara yang sama." Yang saya bilang ada awan. Di sisi lain awan itu berbicara kemuliaan Tuhan. Masih ingat tentang awan? Ya, jadi bagi dunia ada awan yang menutup, tapi bagi kita ada awan kemuliaan yang akan kita dengar. Contohnya, waktu Yesus naik ke atas gunung yang tinggi, Dia bawa siapa? Petrus, Yohanes, Yakobus. Dan di situ diceritakan tiba-tiba Yesus berubah rupa, penuh kemuliaan. Dan tampaklah Musa dan Elia bercakap-cakap dengan Dia kan? Dan di situ tiba-tiba awan menutupi sehingga mereka tidak bisa melihat. Tapi di situ dikatakan ada suara dari awan itu di dalam awan berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah akan Dia." Jadi lihat, Roh Kudus akan membukakan, akan bersuara. Walaupun kita tidak bisa melihat secara kasat mata, tersembunyi, tetapi mata hati kita akan melihat itu. Karena ada awan kemuliaan. Amin. Kita akan menemukan apa yang dirindukan oleh Tuhan. Dan itu disediakan buat saudara dan saya. Amin. Roh kebenaran itu yang akan memberikan kepada saudara. Karena tanpa pertolongan Roh Kudus, mustahil kita akan mampu memahami kebenaran tentang Allah. Hanya Dia saja, Allah sendiri lewat Roh-Nya yang diberi sebagai jaminan, penolong buat saudara, dan Dia yang membukakan. Dan semua apa yang Allah rancangkan dan persiapkan untuk kita semua, hanya Dia saja, yaitu Roh Kudus saja yang membukakan buat saudara dan saya. Kita kalau tidak diberi rahasia hari-hari terakhir ini, janjinya, waduh, saya juga bingung. Tetapi mengucap syukur, apa yang dikatakan firman Tuhan, ya dan amin. Dan saya mau katakan, tambahkan bahwa apa yang dirindukan oleh nabi-nabi, penulis-penulis Alkitab, untuk mereka melihat apa yang kita alami, tapi mereka tidak melihat, karena terselubung buat mereka. Saudara dan saya, orang-orang percaya pilihan Tuhan,
yang alami pembukaan rahasia pada hari-hari terakhir. Dan kita alami, kita bersuka cita karena ada roh kebenaran yang diberikan oleh Tuhan. Mari renungkan baik-baik. Bersyukur kepada Dia, pada Allah Bapa kita, yang Alkitab tadi berkata, Yesus sudah minta dan Bapa beri buat saudara dan saya. Kita punya Bapa yang baik. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, roh penghibur. Pasal 14 ayat yang ke-26. Yang berkata, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini dia. Mari kita renungkan. Roh Kudus juga adalah roh penghibur. Jadi kalau saudara lagi susah, Roh Kudus tolong hibur aku dong. Nah, Dia akan hibur saudara. Dan Tuhan mengetahui bahwa kehidupan orang percaya tidak akan terlepas dari pergumulan dan permasalahan hidup. Itu dia ini. Karena kalau baca di bagian lain surat Petrus, kamu bukan dikaruniakan sebagai orang percaya saja, tapi menderita karena nama Tuhan. Jadi menderita juga bukan menderita bagaimana, cuma nyicipi saja. Tapi jangan lupa, ada yang menghibur saudara dan saya, yaitu Roh Kudus. Itu firman ya dan amin. Permasalahan, pergumulan apapun, minta Roh Kudus hibur saya. Oleh sebab itulah Tuhan mengirimkan roh penghibur untuk memberikan kekuatan dan menghibur kita di saat kita lemah dan merasa tidak kuat lagi. Itu loh. Itu nyata. Ketika saudara dan saya berteriak, Tuhan sudah tidak mampu, tolong. Nah, ketika minta tolong, nah bukakan, nah hibur, nah itu. Itu dia. Jadi 3 poin ya. Nah, sebagai penutup ada firman berkata, mintalah maka kamu akan mendapat. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, kadang-kadang ayat ini kita pakai untuk kebutuhan saudara dan saya. Secara keperluan material dan apa yang kita butuhkan. Tetapi di dalam kebutuhan, seperti kita rasanya mengalami tekanan di dalam manusia baru ini. Nah ini, minta sama Roh Kudus. Cari Dia ini nih. Ketok. Tuhan bilang, ketika kita minta, akan mendapat. Cari, mendapat. Ketok, maka dibukakan. 3 hal ini, mari kita minta terus pada Roh Bapa di surga. Dan Roh Kudus akan bekerja. Untuk situasi sekarang kita perlu sekali membangun keeratan dengan Roh Kudus. Maka kita gunakan firman ini. Mintalah, carilah, dan ketoklah. Amin. Dan saya percaya kita akan alami. Karena itu sesuai dengan kehendak Bapa kita di sorga. Amin. Saya percaya dan berdoa terus semua jemaat Immanuel mau untuk sampai finish strong bersama Roh Kudus. Sekali lagi, saya percaya dan berdoa terus semua jemaat Immanuel, suami, istri, anak-anak, cucu-cucu, siapapun yang ada di dalam rumah tangga masing-masing, mau untuk sampai finish strong bersama dengan Roh Kudus. Karena dikatakan ayat tadi, Dia menyertai saudara dan saya. Amin. Jadi 3 poin ya. 3 poin ya. Dia penolong, kebenaran, dan penghibur. Ingat baik-baik. Tuhan Yesus memberkati. Berbahagialah saudara dan saya. Dan terpujilah Kristus. Segala puji hormat, kuasa, kemuliaan
hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan kalau tadi refnya tentang pujian Roh Kudus, sekarang saya akan tutup dengan pujian Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman, sharing firman Tuhan yang diberitakan secara singkat buat jemaat yang akan beribadah dan mungkin yang sementara beribadah di rumah masing-masing. Jemaat Immanuel, Bapa, di dalam nama Yesus, aku berdoa biarlah jemaat Immanuel ini finish strong bersama dengan Roh Kudus. Aku berdoa biarlah mereka mempunyai keeratan hubungan dengan Engkau ya Roh Kudus. Paksakan sampai terjadi. Hari-hari ini memang banyak tantangan di dalam hidup ini. Tetapi aku percaya ketika Yesus berdoa, minta kepada Bapa, dan Bapa memberikan, dan Bapa juga akan memberikan. 3 hal yang itu berkata, minta, cari, ketok, maka Bapa akan memberikannya. Biarlah itu terjadi bagi jemaat Immanuel. Terima kasih, ucap syukur ya Tuhan. Biarlah dari hati mereka limpah ucapan syukur kepada Tuhan dan berkata, Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan buat mereka. Terima kasih, sudah 2 bulan lebih dirumahkan ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan mereka. Aku berdoa, Roh Kudus di dalam nama-Mu tolong mereka, biarlah mereka mengerti kebenaran-Mu yang diajarkan bagi setiap orang percaya, dan mereka terhibur karena Engkau. Dan biarlah semuanya jadi genap di dalam kehidupan ini. Terima kasih, dan satu hal, jangan mereka gugur iman, jangan mereka drop, tetapi finish strong. Terima kasih. Dan berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah pemulihan dan lawatan daripada Tuhan akan terjadi. Terima kasih. Itu menurut kuasa yang ditetapkan oleh Bapa. Kami percaya itu akan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Berikan nikmat bagi Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden kami Kabinet Kerja yang bekerja keras hari-hari terakhir ini. Makasih, pasti pemulihan daripada Tuhan akan terjadi bagi bangsa kami, Indonesia. Terima kasih. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Morotai sampai Pulau Rote akan terjadi lawatan. Suku demi suku, bahasa demi bahasa. Makasih Tuhan, rakyat Indonesia akan bersuka cita. Lawatan terjadi, keselamatan terjadi daripada Tuhan. Makasih, saat-saat sekarang kami menanti, memperingati tentang ketuangan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus. Apa yang sudah terjadi, kami percaya akan terjadi lebih dahsyat lagi. Amin. Hari-hari terakhir ini. Terpujilah Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, paksakan bagi kami
untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Jadikan hidup ini yang selalu menyenangkan, menyukakan akan hati Bapa di surga. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Inilah doa kami, inilah permohonan kami, inilah ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kami percaya apa yang kami minta, apa yang kami cari, apa yang kami ketok kepada Bapa, Bapa bukakan semua, Bapa berikan semuanya. Maka anak-anakmu mendapat dalam hidup ini. Terima kasih, di dalam nama Yesus segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Dan terimalah berkat Tuhan, anugerah dari Bapa Surgawi, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis di dalam kekuatan Roh Kudus, tetap menyertai sampai Maranatha Tuhan datang, mengangkat kami dalam kemuliaannya bersama Tuhan di dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.